Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada perkuliahan farmasi industri dengan tema proses produksi. Oke. Nah, proses produksi ini dibagi menjadi dua jenis ya. Jadi produksi untuk sediaan steril dan juga non steril. Nah, pendahuluannya terlebih dahulu, obat atau sediaan farmasi yang beredar dan digunakan di masyarakat itu harus mendapatkan izin edar. Nah, izin edar ini nanti bisa dilihat bagaimana cara-caranya itu di tata laksana registrasi obat dan juga Permenkes tentang registrasi. Nah, jadi obat yang diedarkan itu harus memiliki izin gitu ya. Nah, lalu pada saat proses produksi sediaan obat atau sediaan farmasi itu harus memenuhi CPOB atau CGMP. Atau jika dia obat tradisional maka CPOTB. Ya, jadi segala proses yang berkaitan dengan produksi itu di dalamnya itu harus mengikuti yang namanya CPOB. Dan kualitas obat itu dinyatakan dalam pemenuhan parameter-parameter spesifikasi produk atau maksudnya spek atau persyaratan tentang sediaan farmasi tersebut yang kita buat itu bisa dilihat di Farmakope atau di kompendial yang lain atau di guideline for solid formulation dan lain sebagainya. Jadi persyaratan mengenai misalnya kekerasan tablet, kerapuhan tablet, atau jumlah bakteri, jumlah partikel yang ada di sediaan. Nah, itu bisa dilihat persyaratan-persyaratannya di Farmakope atau kompendial yang lainnya gitu ya. Nah, proses produksi obat kenapa harus menggunakan yang namanya cara pembuatan obat yang baik itu? Alasannya yang pertama untuk menjamin konsistensi kualitas dari produk. Jadi setiap batch yang dihasilkan itu kualitasnya tetap sama apabila memang sudah memenuhi kaidah atau prosedur yang benar dari CPOB. Lalu yang kedua, tujuan produksi obat dengan CPOB itu dapat mengurangi resiko yang tidak dapat dideteksi pada saat pengujian produk. Ya, jadi sebelum kesalahan itu terdeteksi pada saat evaluasi produk, nah maka bisa dideteksi lebih awal. Ya, jadi dapat mengurangi resiko-resiko kesalahan itu apabila kita memang sudah membuat produk tersebut dengan cara yang benar. Gitu. Dan mengurangi kerugian industri yang lebih besar karena kan memang sudah sesuai protokol ya, sesuai prosedur bagaimana pembuatannya. Maka kemungkinan untuk terjadi kesalahan itu kan akan sedikit. Nah, itu dapat mengurangi kerugian dari industri yang awalnya jika tidak dibuat dengan cara CPOB dapat menimbulkan lebih banyak kesalahan gitu ya. Nah, kesalahan itu otomatis dapat berakibat menghasilkan kerugian pada industri tersebut gitu. Nah, bedanya bagaimana proses produksi steril dan non steril. Nah, itu otomatis dari bentuk sediaannya juga sudah berbeda gitu ya. Bentuk sediaan bagaimana nanti kita akan pelajari, kemudian parameter yang harus dilihat untuk bisa menggambarkan kualitas masing-masing sediaan tersebut itu bisa diketahui setelah ini. Nah, ini otomatis berbeda sediaan steril dan juga non steril. Lalu cara penggunaan antara sediaan steril dan non steril. Kan tetapi keduanya ini tetap harus berdasarkan cara pembuatan obat yang baik ya, atau CGMP ini proses produksinya. Nah, mulai dari bentuk sediaan. Bentuk sediaannya dari produksi steril yang biasanya kita ketahui, itu kan biasanya dalam bentuk injeksi. Injeksinya ada yang larutan atau yang serbuk kering gitu ya. Serbuk keringnya nanti biasanya juga ada yang dilarutkan terlebih dahulu pada saat akan digunakan, itu rekonstitusi terlebih dahulu. Lalu ada jenisnya salep mata ya, jadi harus steril kan otomatis ya, karena kan akan diaplikasikan di mukosa. Nah, itu otomatis harus steril. Lalu salep untuk luka bakar itu juga harus steril. Dan infus ya. Infus kan langsung masuk ke peredaran darah kita. Nah, itu harus steril. Nah, proses produksi sediaan steril ini harus memenuhi kaidah yang aseptis dan harus dilakukan sterilisasi untuk menjamin dia itu benar-benar steril atau belum. Tuh.
Untuk produk yang non steril, nah ini lebih banyak Anda ketahui contoh-contohnya. Ya, intinya kalau non steril berarti dia tidak diwajibkan untuk dibuat dalam keadaan yang aseptis dan juga tidak harus disterilisasi. Itu contohnya ya tablet, kapsul, sirup atau suspensi. Tapi tetap harus menjaga kebersihan ya, meskipun dia tidak steril, ya, tetapi tetap harus dijaga kebersihannya pada saat proses produksinya. Gitu. Nah, parameter kualitas apa saja yang bisa dilihat untuk sediaan steril maupun non steril. Nah, parameter kualitasnya ini bermacam-macam. Contohnya yang produk steril, ini kita bisa lihat sterilitasnya. Jadi hasil sterilitasnya, kemudian jumlah endotoksinnya, ya, jumlah sisa-sisa bakteri yang mati di dalam sediaan tersebut. Ini Anda juga sudah mendapatkan ya seharusnya ya sediaan steril ini, formulasi sediaan steril kan ini juga sudah dapat. Ya, jadi mungkin ini hanya sedikit mengulang saja bagaimana proses produksinya. Jika skalanya besar itu bagaimana gitu. Ini produksi steril yang harus dilihat lagi yaitu parameter kadar bahan aktif, lalu pH dari larutan, osmolaritas, ya, kejernihan dan juga kelarutan. Kalau yang produk non steril itu ya evaluasi tablet, misalnya waktu hancur, ya tidak hanya tablet, tapi kapsul seperti itu kan juga harus diuji waktu hancurnya. Kekerasan, ketebalan, kadar air, resolusi dan lain-lain. Nah, parameter-parameter ini semuanya itu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menghasilkan obat yang dia itu aman, berkualitas dan efektif ya. Jadi tujuan evaluasi ini, kemudian tujuan cara membuat obat dengan JPOB itu tujuannya yaitu menghasilkan suatu sediaan yang dia itu safety, quality dan efficacy. Nah, jadi dia aman, kemudian berkualitas dan juga efektif. Ketika diminum itu dia memberikan efek seperti itu. Nah, ini alur proses produksi sediaan injeksi. Ya, sediaan injeksi yang biasanya itu ada di dalam vial atau ampul ya. Nah, ini mulai dari bahan baku. Bahan bakunya itu harus dilarutkan ya. Ada proses yang namanya proses pelarutan. Kemudian dia difiltrasi, disaring. Disaring kemudian setelah disaring siap di filling. Nah, terlebih dahulu vial dan juga ampulnya itu harus dicuci bersih dan harus disterilisasi. Setelah itu di filling. Nah, ini ada proses pembuatannya harus aseptis ya. Jadi harus menjaga kehigienitasan gitu. Jadi harus benar-benar bersih semuanya ya. Vial dan ampulnya harus dicuci dan harus disterilkan karena kan ini injeksi sediaannya steril. Setelah itu bisa di-filling. Nah, setelah di-filling nanti akan ditutup ya dengan rubber stopper ini semacam tutup karetnya itu. Nah, ini juga harus dicuci, harus disterilisasikan juga. Setelah itu ditutup. Nah, setelah itu bisa ditambahkan dengan cap. Nah, capnya juga harus dicuci sampai kering gitu ya dan dikeringkan. Nah, setelah semuanya selesai, prosedur closingnya selesai, nah baru dilakukan sterilisasi ya. Jadi proses sterilisasi dari keseluruhan tadi yang bahan dan juga kemasannya tadi itu ya. Kemasannya disterilisasi lagi kan otomatis ya. Karena kan tadi awalnya sudah disterilkan. Nah, ini sudah ada isinya disterilisasikan lagi. Nah, ini yang tanda merah-merah ini dia dilakukan IPC, in process control. Jadi dilakukan evaluasi pada tahapan ini, pada tahapan tertentu. Setelah disterilkan, lalu kita uji kebocorannya. Ya, diuji kebocorannya, kemudian diuji kejernihannya. Setelah lolos semuanya, baru bisa diberi label, diberi kemasan akhir gitu ya, diberi kemasan akhir lalu selesai menjadi produk jadi gitu. Ini alur produksi untuk sediaan injeksi. Kalau untuk yang sediaan non steril, nah ini diagramnya ini prosesnya atau prosedurnya ya. Kalau yang tengah ini alat-alat yang digunakan,
Sedangkan yang kanan sendiri ini ada parameter kritis, ya, atau evaluasinya yang harus dilihat gitu ya, yang sebelah kanan ini. Ini alur produksi non steril, mulai dari penimbangan bahan baku, lalu dicampur, lalu apabila menggunakan granulasi basah maka dilakukan granulasi basah, dikeringkan, kemudian ini ada juga yang namanya IPC juga ya, in process control juga. Jadi evaluasi pada saat berada di tengah-tengah proses produksi itu namanya IPC. Lalu disaring, lalu ditambahkan lubrikan, setelah itu dicetak. Ya, apabila dia bentuknya salut, maka dilakukan proses penyalutan. Nah, ini beberapa tahap ini dilakukan IPC ya. Setelah selesai diberi kemasan primer ya, dimasukkan ke blister. Setelah itu dimasukkan ke kemasan sekunder, bisa dimasukkan ke dalam box. Nah, itu sudah menjadi produk jadi. Nah, ini alat-alat yang digunakan ya, macam-macamnya. Dan ini harus dilihat parameternya. Misal ini timbangannya harus dikualifikasi dan dikalibrasi seperti itu. Mixer harus dilihat waktunya, kemudian kecepatan putarnya berapa RPM dan seterusnya. Tuh, pada saat produknya sudah jadi masuk ke gudang itu juga harus dilihat suhu penyimpanan, suhu gudangnya itu harus disesuaikan suhu dan RH-nya ya. Jadi kelembapan ruangan tersebut itu harus kondisi normal untuk penyimpanan obat tersebut, di mana dia memang stabil pada suhu dan kelembapan tertentu gitu. Nah, lalu ada juga yang namanya sediaan beta-laktam ya, beta-laktam. Semoga masih ingat ya pelajaran, mungkin ini masuknya di farmakologi ya, sediaan beta-laktam. Sediaan beta-laktam ini dia termasuk antibiotik ya, salah satu jenis antibiotik. Beta-laktam. Nah, beta-laktam itu macam-macam ya, macam-macam jenisnya. Ada yang penisilin, ada yang non penisilin. Ya, contohnya yang non penisilin ini yaitu golongan cefalosporin. Ini. Nah, untuk produksi sediaan antibiotik beta-laktam ini biasanya dia itu harus sangat-sangat diperhatikan ya. Jadi dia khusus ruangan produksinya itu khusus untuk yang sediaan beta-laktam. Ya, sediaan beta-laktam. Kenapa? Alasannya kenapa kira-kira? Ya, jadi di sini dikhususkan itu bagaimana? Jadi bangunan itu harus terpisah dengan produk lain untuk yang penisilin ini. Kemudian tekanan udara antara koridor ya, jadi antara koridor yang untuk jalan itu dengan ruangan produksi, ruangan proses itu harus diatur. Jangan sampai dia dari ruang produksi udaranya keluar ke koridor seperti itu. Lalu tekanan udara di pass room juga harus diatur ya. Pass room ini maksudnya ruangan ganti. Ya, ruangan ganti. Nah, itu harus diatur juga. Nah, untuk yang sediaan non penisilin ini dia lebih longgar aturannya. Jadi dia bangunannya itu bisa jadi satu dengan yang non beta-laktam atau non cefalosporin. Tapi tetap tekanan udaranya itu antara koridor dengan ruang itu harus diatur. Kalau yang penisilin tadi itu harus terpisah ya, bangunannya itu harus terpisah sendiri untuk yang penisilin. Sedangkan yang non penisilin ini masih bisa digabung, tetapi tekanan udaranya harus diatur. Jangan sampai dari ruang produksi keluar kemana-mana. Gitu. Nah, ini kenapa bangunan penisilin ini harus dipisah dengan bangunan produk lainnya? Nah, dari beta-laktamnya sendiri ya. Jadi kan beta-laktamnya sendiri itu juga harus diperhatikan ya, gitu ya. Karena antibiotik yang mengandung cincin beta-laktam itu sangat membuat resistennya itu semakin tinggi ya, gitu. Jadi jika orang yang sudah resisten dengan beta-laktam, golongan beta-laktam 1 misalnya ya, golongan beta-laktam yang penisilin. Nah, dengan yang golongan beta-laktam yang lain yang bukan penisilin itu dia juga bisa resisten karena sama-sama mengandung cincin beta-laktam. Ya. Misalnya yang amoksisilin, ya amoksisilin yang penisilin kan punya cincin beta-laktam. Kemudian cefalosporin, ya contohnya cefadroxil seperti itu. Nah, cefadroxil kan yang non penisilin, tapi dia sama-sama punya
cincin beta-lactam. Tapi kan dia beda golongan kan, amoksisilin sama cefadroxil. Tapi karena sama-sama memiliki cincin beta-lactam, yang awalnya orang hanya resisten terhadap amoksisilin, dia apabila terkena terusan seperti itu ya, terkontaminasi terus, nanti dia akan lama-lama bisa resisten juga terhadap cefadroxil. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia sama-sama memiliki cincin beta-lactam meskipun jenis jenis antibiotiknya itu berbeda. Tapi karena cincin beta-lactam itu tadi yang berpengaruh gitu. Nah, kenapa penisilin ini dikhususkan lagi gitu ya, selain dari beta-lactamnya, kemudian penisilinnya disendirikan lagi, tidak boleh digabung bangunannya dengan yang lain, karena antibiotik golongan penisilin ini dia itu sangat membuat orang itu menjadi alergi. Jadi dia itu sangat tinggi ya, pengaruh alergennya itu sangat tinggi. Jadi banyak sekali kan orang yang alergi terhadap penisilin, banyak kan orang yang alergi terhadap amoksisilin itu kan banyak sekali. Nah, itu makanya dia dipisahkan ya. Jadi agar tidak membuat alergennya itu agar tidak menyebar kemana-mana seperti itu. Jadi dia harus dipisahkan yang penisilin ini. Jadi penisilin ini memang antibiotik pertama di mana sangat mudah terjadi alergi terhadap manusia begitu ya. Kalau yang non penisilin ini masih di bawahnya, di bawah penisilin. Itu kenapa penisilin itu bangunannya harus dipisah ya, supaya tidak membuat banyak orang itu alergi seperti itu. Nah, bagian kritik di area produksi yang harus diperhatikan itu bagian lampu, kemudian suhu, kelembapan, pergerakan udara, kontaminasi mikrobiologi, kemudian kontaminasi partikel, dan lingkungan tak terkendalikan dapat mendorong ke arah penurunan kualitas produk. Ya. Jadi dapat meningkatkan kontaminasi produk jika bagian-bagian kritis ini tidak diperhatikan. Nah, lalu hilangnya keuntungan atau efek dari produk itu jadi hilang kalau misalnya dia terkontaminasi dengan bahan lain. Jadi harus diperhatikan suhunya ya, suhu dalam ruangan produksi tersebut, kelembapan dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita harus memisahkan tadi ya bangunannya itu. Nah, tujuannya tadi itu kan untuk menghindari kontaminasi atau di sini kita membahas cross kontaminasi atau cross contamination terhadap produk lain. Apa itu cross contamination? Nah, ini definisinya. Cross contamination itu yaitu pencemaran dari suatu bahan dasar, produk antara atau produk jadi dengan produk atau bahan dasar lain selama produksi. Jadi yang bisa melakukan atau terjadi pencemaran itu bukan dari produk jadinya saja, tetapi dari bahan dasar, kemudian produk antara ya ketika belum jadi, dan juga produk jadi. Yaitu, jika ini mengalami pencemaran dari satu produk, satu tempat produksi ke tempat produksi yang lainnya, itu namanya cross contamination. Nah, misalnya tadi itu yang di beta-lactam itu bahannya itu terkontaminasi dari yang non beta-lactam. Nah, itu sudah termasuk cross contamination. Atau Penisilin kemudian bahan yang lain karena aliran udaranya tidak diatur seperti itu ya. Jadi bahan yang non penisilin kemudian masuk ke yang ruangan penisilin atau sebaliknya. Nah, seperti itu yang namanya cross contamination. Jadi kontaminasi silang ya. Bahasa Indonesianya kontaminasi silang. Jadi dia bisa mengkontaminasi satunya mengkontaminasi yang lainnya juga. Nah, itu namanya kontaminasi silang. Di beta-lactam masuk ke non beta-lactam masuk ke beta-lactam seperti itu. Nah, dari mana timbulnya cross contamination ini? Yang pertama, dari desain dari sistem air handling ya, dan sistem dust extraction kurang bagus. Air handling ini maksudnya pengaturan udaranya dan juga pengaturan debu dustnya itu. Jadi kurang baik. Jadi dari bangunan satu ke bangunan lain itu misal nyambung gitu aliran udaranya. Nah, itu dia karena kurang baik jadi masuk. Ya, jadi partikel itu kan bisa terbang dan kemudian masuk ke sistem air handling ya. Jadi
ada di udara, terbang di udara, kemudian bisa masuk ke bangunan lain. Nah, itu karena apa? Karena sistem air handlingnya itu tidak bagus atau sistem pengendali debunya ini tidak bagus ya. Kemudian yang kedua, dari mana kontaminasi silang itu timbul? Dari cara pengoperasian dan juga perawatan sistem air handling dan sistem gas extraction kurang bagus. Jadi sama ya. Di sistem air handling, misal filternya harus waktunya diganti, tapi tidak diganti seperti itu. Ya, jadi dia jadi tidak tersaring, tidak terfilter. Itu kan bisa terjadi, bisa menimbulkan kontaminasi silang. Lalu prosedur untuk personil dan peralatan kurang lengkap, misal prosedur untuk pembersihan diri atau prosedur untuk membersihkan alat tersebut masih belum jelas gitu ya, dan belum lengkap. Nah, itu akan bisa menyebabkan kontaminasi silang nih. Pembersihan peralatan sangat kurang. Misal alat mixing yang pertama saya buat untuk membuat tablet dengan bahan aktif paracetamol. Setelah selesai dibersihkan kan, lalu proses pembersihannya kurang bersih. Lalu saya buat untuk produksi sediaan dexamethasone misal. Ya, berarti kan yang awal kan paracetamol itu akan bisa mengkontaminasi dexamethasone. Nah, itu terjadi cross contamination karena tidak bersih tadi itu alatnya ya. Ini gambarannya seperti ini. Kalau misal kontaminasi biasa itu terjadi dari kontaminan atau yang mengkontaminasi itu awalnya berada dari lingkungan operator, ya, lingkungan operator atau dari operatornya itu sendiri gitu ya. Itu kemudian bergabung dengan kontaminan yang dari peralatan, itu masih kontaminasi biasa. Itu kan bukan kontaminasi produk gitu kan ya. Jadi dia hanya dari operator yang dia itu kurang bersih, kemudian mengkontaminasi peralatannya seperti itu. Atau dari peralatan itu kurang bersih, kemudian dipegang oleh operator. Nah, operatornya kena kontaminan dari peralatan. Itu kan dia tidak mempengaruhi produk. Nah, jadi dari lingkungan ke peralatan saja. Jadi dia tidak mempengaruhi produk. Itu bukan cross contamination. Tapi kalau cross contamination itu dia mempengaruhi produk ya. Bahan dasar produk jadi atau produk antara itu tadi. Yang penting dia produknya. Jadi produk dari lingkungan operator, ya produk dari lingkungan operator dia terbawa. Jadi terbawa masuk. Nah, lalu produk dari peralatan atau bahan-bahan dasar dari peralatan. Udah, cross contamination. Ini misal dari alatnya yang tadi itu alatnya bekas produksi paracetamol, kemudian lingkungan atau operatornya itu dari bangunan untuk membuat beta lactam gitu ya. Jadi dari bangunan beta lactam dia masuk. Nah, ini namanya cross contamination sudah. Jadi tidak harus dibawa oleh udara, tapi bisa juga dibawa dari lingkungan operator atau dibawa oleh peralatan yang mengakibatkan perpindahan dari bahan dasar ataupun produk bahan atau produk jadi tersebut. Gitu. Nah, cross contamination ini dapat diminimalkan atau dikurangi dengan prosedur untuk personelnya itu. Jadi harus dijaga pada saat ganti baju, misalnya di pasroom, itu prosedurnya seperti apa, memakai masker, memakai sarung tangan, itu prosedurnya harus diketatkan lagi. Lalu pengawasan harus diawasi oleh supervisornya, kemudian menggunakan sistem tertutup untuk proses pembuatannya. Jadi tidak sistem tertutup itu berarti aliran udaranya itu tidak keluar kemana-mana gitu ya. Jadi sistemnya tertutup. Lalu proses validasi pembersihan ya memadai. Jadi ada yang namanya validasi pembersihan atau cleaning validation. Nah, jadi pembersihan alat itu tidak hanya harus dibersihkan seperti itu aja ya, dicuci, dialirkan air, sudah selesai. Begitu tidak, tetapi ada yang namanya validasi. Validasi itu untuk mengecek apakah proses pembersihan itu memang benar-benar sudah sesuai standar atau belum. Apakah kotoran-kotoran yang ada di situ sudah benar-benar keluar atau belum. Itu dilakukan yang namanya validasi. Nah, biasanya dicek jumlah mikrobanya ya setelah dibersihkan. Kemudian bekasnya itu tadi
di swab, misal di swab, kemudian dicek jumlah mikrobanya, itu atau kadar bahan obatnya dicek tuh, untuk melakukan cleaning validation. Jadi harus benar-benar valid, kayak itu sudah bersih gitu. Lalu tingkat perlindungan terhadap produk, ya, jadi harus ditingkatkan dan tekanan udaranya harus benar. Ya, karena tekanan udara itu juga berpengaruh terhadap perpindahan udara dari dalam atau keluar ataupun sebaliknya. Jadi tekanan udaranya harus diatur. Nah, tingkat proteksi atau perlindungannya itu bagaimana? Biasanya kita melakukan permintaan udara yang bersih. Permintaan udara yang bersih ini udara yang masuk ke ruangan itu ya maksudnya. Nah, itu harus diberi filter tertentu. Nah, kita harus menentukan tipe filternya bagaimana, posisinya di mana, pergantian udara, pola aliran udara, perbedaan tekanan, batas kontaminasi dengan ukuran partikel dan mikroorganisme. Nah, ini harus diatur untuk kita mendapatkan udara yang bersih. Lalu personel dan metode transfer material. Ya. Jadi pada saat personilnya itu pindah tempat ya atau material bahan-bahannya itu pindah ya dari ruang timbang ke masuk ke ruang mixing. Nah, seperti itu harus diproteksi benar-benar, ada prosedurnya, ada metodenya ya, metode transfer kan. Kan bisa aja ya dari ruang timbang ke ruang timbang itu masih kotor, kemudian masuk ke ruang mixing. Proses transfernya tidak baik sehingga akan membawa kontaminan dari ruang timbang ke ruang mixing. Seperti itu. Lalu operasional yang disetujui, jadi ada SOP-nya, SOP untuk semua proses, dan desain bangunan dan penyelesaiannya. Desain bangunannya juga harus diatur agar tidak menimbulkan banyak cross contamination. Nah, parameter yang mempengaruhi tingkat proteksi, ya parameter yang dilihat itu apa? Itu jumlah partikel di dalam udara, kemudian jumlah mikroorganisme, air handling sistemnya, jumlah pertukaran udara, pola aliran udara, filter, perbedaan tekanan udara, temperatur, dan kelembapan. Ini parameter yang mempengaruhi tingkat proteksi. Lalu sirkulasi udara tadi itu bentuknya seperti ini ya. Jadi sirkulasi udara di dalam di dalam industri. Nah, ini kan dari production room. Ya. Dari production room ini ada udara yang dia keluar, kemudian disirkulasi lagi masuk. Tapi masuknya itu harus di pre-filter terlebih dahulu, disaring, masuk lagi. Tapi ada juga yang dia udaranya keluar exhaust air grill ini keluar. Jadi udara yang ada di production room ini dibagi dua, ada juga yang seperti itu ya prosesnya. Ada yang keluar kemudian disaring lagi, masuk lagi. Ada yang dia memang benar-benar keluar, tapi keluar pada saat keluar itu juga harus ada proses filternya ya. Jadi tidak langsung dikeluarkan begitu saja. Jadi ada proses filter juga. Nah, untuk yang udara keluar kemudian dimasukkan lagi itu namanya resirkulasi udara. Jadi digunakan lagi ya dengan proses-proses tertentu tadi, penyaringan dan lain-lain. Di udara bersih yang masuk ruangan produksi itu dapat berupa 100% baru. Ya, jadi yang keluar 100% dibuang, kemudian yang masuk itu 100% baru. Atau secara proporsional itu diresirkulasi. Nah, jadi misal separuh-separuh, 50% keluar, 50% masuk, seperti itu. Nah, itu kenapa harus dilakukan atau kenapa industri itu memilih resirkulasi udara? Karena GMP aspek ya, jadi CPOB-nya atau juga dari masalah atau alasan ekonomi ya lebih murah seperti itu menggunakan resirkulasi udara. Ya, jadi yang 100% udara baru itu bentuknya seperti ini dari production room. Ya. Nah, ini keluar. Ini kan pusat udaranya ya, pusat air handling unitnya. Kemudian masuk ke ruangan produksi, dia keluar sudah keluar, disaring, difilter, kemudian keluar udaranya. Yang masuk juga baru. Kalau yang resirkulasi ini bentuknya seperti yang awal tadi. Jadi
dia dari ruangan produksi, ini ada yang return air, ini masuk lagi kembali disaring, masuk lagi, ada yang dia keluar exhaust unit. Begitu. Oke, sampai sini perkuliahan mengenai proses produksi. Ya, semoga dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.